Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas tentang pengurusan jenazah dan hikmahnya. Pengertian dan hukum mengurus jenazah. Jadi jenazah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya mayat atau ruh yang telah keluar dari jasadnya. Kepengurusan jenazah tidak boleh ditunda-tunda kecuali ada sesuatu yang mendesak, misalnya menunggu hasil visum dokter. Jadi misalnya ada orang yang dia adalah korban dari pembunuhan, kemudian keluarganya menginginkan hasil visum terlebih dahulu untuk mengetahui siapa tersangkanya, maka itu boleh diurus dulu visumnya, kemudian diurus jenazahnya. Mengurus jenazah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu berarti apabila suatu kampung telah mengurus satu jenazah tadi, maka yang lain boleh untuk tidak. Jadi tidak perlu satu kampung semuanya mengurus, tidak perlu. Jadi apabila sudah diwakilkan ya sudah gitu ya. Mengurus jenazah terdiri dari memandikan, mengafankan, mensolatkan, dan menguburkan. Yang pertama kita bahas memandikan jenazah dulu. Memandikan jenazah adalah membersihkan dan mensucikan tubuh mayat dari kotoran dan najis yang masih melekat padanya. Ini ada beberapa ketentuan memandikan jenazah. Yang pertama, menggunakan air dingin. Jadi tidak boleh, misal ada nenek kalian yang meninggal saat malam hari, misal jam 2 malam atau jam berapa, pokoknya tengah malam. Kemudian ada yang karena tidak tega akhirnya menggunakan air hangat. Ya, tidak boleh. Jadi harus pakai air dingin, air normal biasa. Kecuali memang suhu di Eropa misalkan sangat dingin saat itu sedang badai salju dan hawanya minus 18 derajat lah, itu kan terlalu dingin, jadi nggak apa-apa pakai air hangat yang tidak terlalu hangat, jadi air normal ya. Kemudian sunnah menyiram 3-5 kali, pokoknya harus ganjil. Air dicampur dengan wewangian. Kemudian memulai dengan bagian yang kanan, sama kayak wudhu ya. Jadi sunnah memulai dengan bagian terlebih dahulu kanan dulu, kemudian kiri. Memandikan di tempat tertutup begitu. Kemudian selanjutnya ada lagi mengkafani jenazah. Ketentuan umumnya menggunakan kain bersih dan berwarna putih. Gak boleh pakai warna pink atau biru, harus putih, semuanya putih. Untuk jenazah laki-laki 3 lapis, sedangkan wanita 5 lapis. Kain hendaknya diberi wewangian, tidak berlebihan dalam mengkafani, serta bagian-bagian vital ditutup dengan kapas terlebih dahulu. Biasanya sebelum mengkafani itu harus diberikan wewangian yang tidak menggunakan alkohol, seperti kapur barus. Itu biasanya dilembutkan dulu, kemudian ditaburkan di beberapa bagian di kapasnya begitu ya. Selanjutnya ada lagi mensolatkan jenazah. Ada beberapa rukun sholat jenazah. Yang pertama takbiratul ihram dengan niat membaca surat al-fatihah. Takbir kedua dengan membaca sholawat atas nabi. Takbir ketiga membaca doa untuk mayit. Takbir keempat membaca doa dan salam. Menguburkan jenazah. Yang pertama hendaknya diam dan banyak mengingat Allah saat mengantarkan jenazah. Jadi tidak perlu membicarakan tentang duniawi, apalagi ngerasani. Tidak boleh ngerasani saat mengantarkan jenazah. Kalau ada yang pakai motor berjalan di belakang yang pakai motor berjalan di belakang yang berjalan. Jadi nggak boleh ndusul-ndusul di antara yang berjalan kaki. Hendaknya diantarkan dengan segera. Jadi misalkan memakamkan itu jam 3 malam ya enggak apa-apa, tetap harus dimakamkan. Sunnahnya begitu. Hikmah merawat jenazah. Walau sudah meninggal, manusia tetap makhluk Allah yang paling mulia. Jadi Islam tetap memuliakan manusia walau sudah meninggal. Tetap dirawat, tetap dimandikan, tetap dikafani dan sebagainya. Memandikan jenazah dapat bermakna sebagai Islam sangat menekankan kebersihan dan kesucian bahkan bila sudah meninggal. Mengkafani berarti menutup seluruh tubuh mayat hingga tiada lagi fitnah dunia yang dapat dilihat oleh mata lain. Menyolatkan berarti mendoakan betapa Islam sangat menghargai persaudaraan, mengingatkan sesama manusia akan adanya kematian. Jadi setiap yang bernafas pastikan terhempas, yang hidup pastikan bertemu mati. Gitu.
Jadi, apa pendapat kalian tentang beberapa oknum masyarakat yang sempat menolak jenazah COVID-19 untuk dimakamkan di sekitar tempat tinggal mereka? Jadi, jawab dengan hati nurani kalian. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum.